Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil paper kami yang berjudul Analisis Konflik OPM terhadap Keadilan Sosial dan Persatuan Indonesia. Langsung aja, OPM atau yang bisa disebut Organisasi Papua Merdeka dibangun pada tahun 1965 yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang sekarang berada di NKRI, juga untuk menarik diri dari Indonesia. Namun ternyata tindakan OPM ini tidak diizinkan di Indonesia karena menyebabkan kasus merdekanya wilayah tersebut dan mengakibatkan adanya gugatan pengkhianatan. Pada hasil paper warga Rian Barat menjadi satu dengan Indonesia yang menimbulkan perselisihan pendapat dan menimbulkan perdebatan di antara rakyat dan Irian Barat. Pendapat warga Irian Barat terbelah menjadi dua kubu. Alasan dari pihak yang menolak dengan paper ini adalah persetujuan politik Indonesia dengan Belanda yang menghasilkan sebuah kesepakatan berupa Perjanjian New York 1962 yang pada intinya warga Papua tidak dilibatkan. OPM merupakan gerakan yang dibentuk untuk menentang penguasaan NKRI. OPM mengakui bahwa Papua berdiri sendiri dan membentuk negara kebangsaan. OPM didirikan pada bulan Desember 1963, tidak lama setelah Indonesia mengambil pemerintahan tetapi belum aneksasi resmi. Daerah Papua selaku bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Kerajaan Belanda tidak mengakui kemerdekaan dan lahirnya Republik Indonesia setelah 17 Agustus 1945 dan sebagai upaya menjembataninya diadakan perundingan Linggarjati pada tanggal 11 sampai 15 November 1946. Perjanjian Linggarjati disepakati dan disahkan pada tanggal 25 Maret 1947. Konflik internal antara pemerintah dan OPM. Jadi permasalahan serta kekerasan pada daerah Papua disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yang saling bersinggungan dan menghasilkan keluhan-keluhan yang tidak terbereskan. Dan ini telah melahirkan beragam kubu pro dan kemerdekaan. Dan akhirnya semuanya menyatu dalam gerakan yang umumnya dikenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau disingkat OPM. Selanjutnya, integrasi organisasi Papua Merdeka. Perjuangan OPM demi mewujudkan tujuannya juga tentu membutuhkan support sebagian besar warga Irian Jaya, terlebih pihak yang kontra Indonesia atau pihak yang pro-Papua. Dalam perspektif negara, permasalahan yang terjadi pada rakyat Papua ini merupakan permasalahan integrasi yang disebabkan oleh adanya penentangan oleh gerakan yang bersifat separatisme. OPM dianggap oleh pemerintah Indonesia telah membuat sebuah penyimpangan terhadap Pancasila sebagai dasar negara, yaitu pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nilai pada sila ketiga ini mengandung arti sudah seharusnya Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh dalam berbangsa dan bernegara agar tercipta rasa nasionalisme dalam berbangsa dan bernegara menjadi satu kesatuan yang utuh dalam NKRI. Bentuk persatuan dan kesatuan ini dapat mencerminkan pengakuan sepenuhnya terhadap keistimewaan Indonesia dalam bentuk yang beragam dan aneka ragam budaya, ras, suku, agama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi jika Papua berhasil memerdekakan diri dari Indonesia, maka akan terjadi sebuah perpecahan yang akan merugikan NKRI. Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan, dapat kami simpulkan bahwa terbentuknya OPM berawal dari munculnya banyak permasalahan yang terjadi dalam bidang politik. OPM merupakan organisasi yang bergerak secara separatis pada tahun 1965 dan memiliki tujuan untuk mewujudkan kemerdekaan bagi rakyat Papua di bagian Papua Barat dan Provinsi Papua. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia mengambil langkah dan memutuskan bahwa tindakan yang dilakukan OPM ini merupakan tindakan yang dilarang, karena upaya ini termasuk dalam tindakan separatisme yang menentang hukum serta otonomi Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia melancarkan perlawanan terhadap OPM di Provinsi Papua dan Papua Barat Indonesia. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.